Dari sekian banyak ulama yang dikenal sebagai ahli hadis dan banyak meriwayatkan sabda-sabda Nabi SAW adalah Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'i Al-Qazwini. Ia lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Ulama yang dikenal kejujuran dan akhlak mulianya ini dilahirkan di Qazwin, Irak pada 209 Hijriah atau 824 Masehi. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya, Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Raba'at. Ibnu Majah adalah muhaddis ulum, mufassir, dan seorang alim. Ia memiliki beberapa karya, di antaranya adalah Kitab Sunan, Tafsir, dan Thariq Ibnu Majah. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja, namun ia baru mulai menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun pada seorang guru ternama kala itu, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negara guna mencari, mengumpulkan, dan menulis hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antara lain Raih, Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, dan Mesir. Dengan cara inilah, Ibnu Majah dapat menghimpun dan menulis puluhan bahkan ratusan hadis dari sumber-sumber yang dipercaya kesahihan. Tidak hanya itu, dalam berbagai kunjungannya itu, ia juga berguru pada banyak ulama setempat, seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Hisham bin Ammar, Ahmad bin Al-Azhar, Bashar bin Adam, dan para pengikut perawi dan ahli hadis, Imam Malik serta Al-Lais. Dari pengemaraannya ini, tak sedikit ulama yang akhirnya meriwayatkan hadis dari Ibnu Majah. Antara lain Ishaq bin Muhammad, Ali bin Ibrahim bin Salamah Al-Qattan, Ahmad bin Ibrahim, dan sebagainya. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Di bidang tafsir, ia antara lain menulis tafsir Al-Quranul Karim. Sementara itu di bidang sejarah, Ibnu Majah menulis buku At-Tariq, karya sejarah yang memuat biografi para perawi hadis sejak awal hingga ke masanya. Lantaran tak begitu monumental, kemungkinan besar kedua karya tersebut tak sampai di tangan generasi Islam berikutnya. Yang menjadi monumental dan populer di kalangan Muslim dan literatur klasik dari karya Ibnu Majah adalah kitab di bidang hadis berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini merupakan karya terbesarnya. Ibnu Majah telah meriwayatkan sedikitnya 4.000 buah hadis. Bahkan seperti diungkapkan Muhammad Fuad Abdul Baqi, menulis buku Mu'jam Al-Muhfaras li Alfaz Al-Quran, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241 buah hadis. Sebanyak 3.002 diantaranya termaktub dalam 5 kitab kumpulan hadis yang lain. Tak hanya hukum Islam, dalam kitab Sunan Ibnu Majah juga membahas masalah-masalah akidah dan muamalah. Dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan, beberapa kalangan ulama mengkategorikan sebagiannya sebagai hadis lemah, kata Baqi. Sunan Ibnu Majah ini berisikan hadis yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Imam Abu Faras Ibnul Jauzi mengkritik ada hampir 30 hadis maudhu di dalam Sunan Ibnu Majah walaupun disanggah oleh As-Suyuti. Atas ketekunan dan kontribusinya di bidang ilmu-ilmu Islam itu, khususnya disiplin ilmu hadis, banyak ulama yang kagum dan menilainya sebagai seorang ulama besar Islam. Seorang ulama bernama Abu Ya'la Al-Khalili Al-Qazwini misalnya berkata, Ibnu Majah adalah seorang kepercayaan yang besar yang disepakati tentang kejujurannya dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghafal hadis. Ulama lainnya, Jahabi, dalam Tazkiratul Hufaz, melukiskannya sebagai seorang ahli hadis besar dan mufassir, pengarang kitab sunan dan tafsir, serta ahli hadis kenamaan negerinya. Sementara mufassir besar kenamaan Ibnu Katsir,
Dalam karyanya Al-Bidayah berkata, Muhammad bin Yazid atau Ibnu Majah adalah pengarang kitab Sunan yang masyhur. Kitabnya itu merupakan bukti atas amal dan ilmunya, keluasan pengetahuan dan pandangannya, serta kredibilitas dan loyalitas kepada hadis dan usul serta furu. Metode Ibnu Majah dalam menulis bukunya ini adalah dengan merunutkan bab-babnya. Terdiri dari muqaddimah, 37 kitab pembahasan, 1.500 bab, dan mencakup 4.341 hadis. 3.002 hadis diantaranya adalah hadis-hadis yang juga diriwayatkan di 5 buku hadis yang lain. Dan 1.329 hadis lagi, ia sendiri yang meriwayatkan, tidak ada di 5 buku hadis yang lain. Terdapat 428 hadis yang sahih dan 119 hadis yang hasan. Ibnu Hajar mengatakan, ia bersendirian meriwayatkan banyak hadis yang sahih. Maksudnya, hadis yang diriwayatkan darinya saja banyak sekali hadis yang sahih. Ibnu Majah memulai sunannya dengan bab mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di dalam bab ini tercantum hadis-hadis tentang sunnah adalah hujjah dan wajib mengikutinya, serta beramal dengannya. Tentu metode yang digunakan Ibnu Majah adalah metode yang sangat baik. Setelah sekian lama mendedikasikan hidup dan pemikirannya pada Islam, Sang Khalik akhirnya memanggil Imam Ibnu Majah selama-lamanya pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi. Ia dimakamkan di tanah kelahirannya Qazwin. Umat Islam terus mengenangnya melalui berbagai karyanya, terutama kitab Sunan Ibnu Majah yang termasuk dalam kitab Sittah, yakni 6 kitab hadis. Semoga Allah membalas jasanya atas Islam dan kaum muslimin.